Kali-kali yang sekarang nggak punya tahu gitu. Cuma ada kali-kali saya memang karena saya mikir di Jakarta tuh gitu. Dan kali-kali itu pertama kali saya ke Amsterdam, kan mereka mengatakan kayak pikirannya kayak Hai teman-teman, kita foto dulu ya. Bisa dari sebelah kanan. Boleh lihat kanan. Kakak-kakak kanan. Kanan dulu ya? foto ke kanan Kak Molly. Foto dulu. Foto kanan. Bunga Deda atau Budi Bang? Satu, dua, Oh yang merah sih? tiga. Tengah. Boleh Jadi nggak tengah. badan nggak. Sorry ya. Ayo tengah. Kiri. Oh. Kiri. 1, 2, 3 dan di bawahnya. Ke bawah dong, boleh dong. Bawah 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, bisa dimulai ya 7 menit. Menaik. Ya menaik. Ya kan kita Belanda. 1 menit sih guys. Oke. Gue di sana. Iya jadi Halo, apa kabar? Baik. Ini kan kalau yang aku tonton fokusnya ke cerita sedikit ya. Tapi kenapa memilih setting time yang jauh banget dan style seperti ini, bahkan juga ada peran kota tapi fokusnya ke cinta. Sama satu lagi, kenapa Twilight? Karena ide-ide terbaik datang ketika kita selesai. Iya deh bang, bener. Kenapa settingnya tahun 46? Jadi kan memang sebenarnya awal dari film ini kan memang dari cerita protagonis jalan tak ada. Jadi memang awal mulanya memang dari situ gitu. Dan ingin fokus ke dalam keseharian seorang Lisa gitu ya, yang berjuang gitu sebagai seorang berjuang dan kisah dia di rumah tangga. Jadi memang awalnya di situ. Dan kenapa settingnya seperti ini? Karena memang sebenarnya saya itu mau buat film yang klasik gitu istilahnya. Kalau kalian mungkin pernah nonton dalam zaman dulu gitu kayak Casablanca gitu ya. Jangan perang tapi ada kisah cinta gitu. Jadi memang treatmentnya banyak bisa dibilang mengarah ke arah situ dan klasikan gitu istilahnya. Saya nggak dan dari musiknya gitu saya juga mencoba untuk begitu kan tadi pertanyaan ya kurang lebih begitu sih. Dan kenapa di toilet itu kan memang mereka pembicaraan rahasia ya ini istilahnya. Kalau tadi di dalam rumahnya kan suaranya pada kedengeran apa segala macam dari tetangga, jadi memang untuk menjaga kerahasiaan itu aja sih. Boleh tanya dong, tapi pertama-tama selamat terikat ini buat Bang sama Kang Molly. Iya. Mau tanya, setelah legal warning kemarin di Hollywood dan sekarang kembali ke film Indonesia, apakah ada pembelajaran dari Hollywood yang dibawa ke dalam film ini? Yang pelajaran saya paling besar itu sih di Hollywood sih, saya selama ini merasa saya membatasi diri dalam kreativitas karena gimana nanti bikinnya susah, jadi kita bikin yang gini aja. Di Prangkota saya agak belaga gila sedikit, coba deh ada yang ini coba deh gitu. Jadi ya bikinnya agak ya sih agak memang challenging, ambisius gitu. Jadi memang kan soalnya orang Amerika kan gitu kan, maksudnya mereka kan kayak keren gitu, apa semuanya mau wah gitu. Dan ya udah saya mencoba untuk barrier saya membatasi diri selama ini secara kreativitas, saya coba untuk lawan itu. Kalau gitu Pak Waras gimana ngadepin? Aman sih. Kan hasilnya bisa ketahuan. Dari sejak awal saya ketemu sama Pak Molly, film pertamanya saya sama bilang, di FNB menang gitu. Dari dulu sudah ngomong, ayo kita kerjasama dan kesempatan ini menjadi sebuah kehormatan untuk Indonesia ada di sebuah karya. Oke, untuk saya mungkin ini saya kata pertanyaan tapi menurut saya salah satu adegan Katanya sendiri, kami melalui berbagai macam workshop gitu. Karena di film ini banyak sekali workshop yang harus kami jalani gitu. Dari workshop fisik, workshop action, workshop musik, itu juga dengan intimacy coordinator. Karena kami mempunyai koordinator, keamanan kami semua, dan kenyamanan kami semua. Karena memang di sini digambarkannya dalam skrip adalah chemistry antara Isa dan Fatimah, dan juga dan kami benar-benar ada workshopnya tersendiri gimana caranya safety-nya itu seperti apa. Sebenarnya adegan intimasi itu seperti adegan-adegan lainnya yang bisa dibilang sama seperti adegan fighting. Koreografi, ada koreografinya. Jadi ada hitungannya ketika shot kamera mungkin
menghadap samping, apa yang bagaimana tekniknya, semua itu kan ada tekniknya. Kami aku rasa mewakili para aktor era kini sangat amat bersyukur ya dengan adanya koordinator beberapa tahun belakang yang pastinya ke sanain, turunin aja ke bawah. kenyamaan semua aktornya gitu ya. Karena betul yang kalian dikatakan Syekh barusan bahwa sebenarnya intimasi scene itu adalah fighting scene di mana itu sangat amat teknis dan koreografis dengan kesepakatan bersama tentunya melalui workshop untuk menentukan nih oke pengadegannya akan seperti apa, inti dari yang ditunjukkan dari adegan ini apa, dan bagaimana kita menyampaikan tanpa ada rasa tidak nyaman dari aktor-aktor dan juga kru yang lain yang ada di lokasi gitu. Jadi kami bisa dibilang sangat beruntung sih di film ini, walaupun memang adegan intimasi yang ada di film itu adalah bisa dibilang salah satu unsur utama film ini, cuma itu sangat bisa dilalui dengan sangat nyaman dan Jadi semua yang dilakukan itu harus melalui kesepakatan bersama. Researchnya cukup panjang, ngobrol sama banyak orang juga, baca bukunya juga, dan bagaimana sih kehidupan di pasca kemerdekaan itu seperti apa. Dan balik lagi ngobrol ke Molly, karena Molly selain sutradara dia juga scriptwriter, dan ngobrol banyak sama Molly, dia seperti apa sih yang ingin Molly ciptakan di dalam film Kotak. Mulai kita scratch karakter kisah itu seperti apa ya, background story-nya seperti apa. Biasanya aktor itu berangkat dari masing-masing aktor itu bikin karakter Bible-nya. Jadi kami membuat sesuatu yang tidak ada di dalam skrip, seperti latar belakang karakter bisa ketemu Fatimah itu gimana, bagaimana cara dia berkomunikasi, gimana sih mereka bisa suka, karena di sini ditonjolinnya musik ya akhirnya kita bilang kami mungkin karena sama-sama menyuka musik. Itu banyak hal pendekatan yang kami lakukan karena kami mempunyai waktu yang cukup panjang itu. Terima kasih ya, kami masih ganti baju. Boleh syarat dulu, jangan lupa nonton perangkot. Oke, di bioskop. Saya nanda ya. Oke. 2, 3. 1, 2. Jangan lupa saksikan film Perang Kota tanggal 30 April 2025 di bioskop.